Pemirsa, kebijakan mendeportasi imigran dari Amerika Serikat dinilai akan mempengaruhi perekonomian Amerika sebab pasar tenaga kerja di Amerika berkurang. Itu hanya satu dari sejumlah kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau Trumponomics 2.0 yang dinilai akan memicu kerentanan global. Lantas, bagaimana pengaruhnya pada perekonomian Indonesia? Kami akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Abraham Srijaya, dan Direktur Eksekutif Selios, Mas Bima Yudhistira. Selamat malam Pak Abraham, selamat malam Mas Bima. Selamat malam. Saya akan ke Pak Abraham terlebih dahulu. Pak Abraham, berkaca pada periode pertama pemerintahan Trump, ada sejumlah implikasi dari kebijakan Presiden Trump pada saat itu, diantaranya mengenai proteksionisme ekonomi Amerika Serikat. Nah, untuk periode kedua ini, bagaimana Anda menilai imbas kebijakan Trump terhadap Indonesia? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kita perlu memahami bahwa kebijakan proteksionisme ekonomi seperti yang pernah diterapkan oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump pada periode pertama memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap dinamika perdagangan internasional termasuk dengan Indonesia. Kebijakan seperti ini cenderung menciptakan hambatan dagang dan memperketat akses pasar untuk produk-produk dari negara lain termasuk Indonesia. Namun kita harus melihat situasi saat ini lebih kontekstual karena kondisi geopolitik dan ekonomi global telah berubah pasca pandemi COVID-19, di mana supply chain global sedang berusaha pulih dan negara-negara termasuk Indonesia mencari cara untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik. Nah, bagi Indonesia langkah yang perlu diambil adalah memperkuat daya saing produk kita di pasar internasional, baik melalui peningkatan kualitas maupun diversifikasi pasar ekspor. Kami di DPR, khususnya di Komisi 1 bersama dengan pemerintah, akan terus mendorong berbagai kebijakan yang mendukung penguatan industri dalam negeri, memperluas akses pasar perjanjian perdagangan bebas, serta mendukung digitalisasi ekonomi untuk meningkatkan efisiensi. Tapi dari sisi pengawasan, kami dari DPR akan memastikan juga agar pemerintah mengambil langkah-langkah diplomasi ekonomi yang strategis, termasuk memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara mitra yang bisa menjadi alternatif pasar. Nah, penting juga bagi kita untuk memastikan bahwa kebijakan domestik tetap mendukung stabilitas ekonomi dan iklim investasi. Karena kami di DPR menganggap bahwa tantangan ini sebagai peluang juga untuk Indonesia, untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global. Jadi meskipun ada dampak potensial dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat ini, Indonesia harus dan mampu merespons secara adaptif dan strategis. Baik, Mas Abraham, saya akan ke Mas Bima terlebih dahulu mengenai geopolitik yang berubah. Mas Bima, apakah artinya Trump akan mengambil pola kebijakan yang kurang lebih sama ketika memerintah di periode pertama, atau justru ada gebrakan lainnya? Ya, membaca dari pelantikan Trump dan beberapa executive order yang ditandatangani memang tidak jauh berbeda dibandingkan Trump periode pertama. Artinya Trump ini kan orang yang berjanji saat kampanye dia jalankan. Begitu di hari pertama, salah satu yang menjadi concern sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah American First Trade Policy. Jadi kebijakan yang sangat inward centris, sangat melihat bahwa apapun kebijakan internasional harus Amerika yang mendapatkan keuntungan untuk pertama kalinya. Dan ini artinya perang dagang, terutama di dalam Trade Policy Section 3 itu spesifik sekali menyasar China atau Tiongkok. Artinya akan ada retaliasi, investigasi khusus barang-barang asal Tiongkok yang masuk ke Amerika Serikat. Ini sebentar lagi kan kalau udah executive order akan dilanjutkan dengan pengenaan tarif, pengenaan bea masuk anti dumping yang akan memicu perang dagang. Problemnya di periode kedua Trump ini musuhnya bukan hanya Amerika versus China, tapi Amerika versus Denmark karena ada Greenland, Amerika versus Meksiko, Amerika versus Kanada. Ini akan membuat bingung banyak sekali mitra-mitra atau sahabat dekat Amerika Serikat. Jadi perang dagangnya semakin meluas. Yang kedua, yang perlu diantisipasi adalah dari sisi energi atau iklim. Jadi Amerika Serikat mencabut diri dari perjanjian Paris itu sangat fatal sekali bagi kerjasama transisi energi misalnya di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia salah satu driver internasional kerjasama transisi energi itu saat ini ya, salah satunya adalah Amerika Serikat melalui JETP. Jadi kita bisa bilang bahwa
Amerika nggak senang lagi dengan transisi energi, dan ini juga mempengaruhi di satu sisi nikel ataupun produk dari kendaraan listrik baterai yang dipasok ke Amerika. Jadi ini harus segera diantisipasi. Karena kalau Donald Trump mendorong lagi fosil, minyak gasnya termasuk di Alaska, itu efeknya nanti kepada permintaan baterai kendaraan listrik di Amerika Serikat ini bisa terkontraksi atau menurun. Nah, satu lagi adalah efek dari perang dagang ini. Kan kita belajar di periode pertama Trump bahwa susah sekali rasanya untuk menarik relokasi pabrik. Nah, ini harapannya tidak terjadi lagi nih di periode kedua Trump, kita lebih bersiap. Tapi satu sisi yang lain, ketika Tiongkok sulit untuk masuk ke pasar Amerika karena banyak hambatan dagang, mereka akan mencari alternatif pasar. Nah, Indonesia ini 2024 saja, Januari sampai Desember, impor dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia sudah naik 33%. Oke. Jadi Baik. artinya kita juga harus bukan Indonesian first policy sebenarnya, tapi paling tidak kita juga bersiap-siap untuk menangkal banjirnya barang-barang terutama dari Tiongkok masuk ke Indonesia. Ya, tentu saya setuju dengan penguatan daya saing, perlindungan produk lokal, pinjaman yang lebih murah, kreditnya, bunganya kepada pelaku usaha lokal, sehingga kita juga bisa berdikari di negara sendiri tanpa menjadi korban dari perang dagang yang terjadi sekarang. Baik, di tengah kemudian penerapan tarif tinggi dan juga potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini, bagaimana kemudian posisi dari Indonesia? Apa kemudian faktor fundamental yang harus diperkuat? Kita akan membahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Kita kembali lanjutkan diskusi. Saya akan kembali ke Pak Abraham. Pak Abraham, di tengah kemudian mengantisipasi kebijakan restriktif yang diambil Amerika Serikat seperti menerapkan tarif perdagangan tinggi ke sejumlah negara, kemudian juga ada potensi perang dagang antara Amerika dan juga Tiongkok. Ini bagaimana kemudian DPR mengawal agar pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memang memperkuat posisi Indonesia, menstabilkan hubungan dagang dan melindungi kepentingan nasional? Ya, kami dari Komisi 1 DPR RI, kita memiliki tanggung jawab dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan. Kita melihat dinamika global termasuk potensi kebijakan restriktif dari Amerika Serikat seperti tarif tinggi, harus diantisipasi dengan strategi yang komprehensif. Nah, caranya ada banyak, tapi saya mencoba untuk melihat dari sisi pandang yang saya lihat, seperti memperkuat diplomasi ekonomi. Kami akan mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk memperkuat diplomasi ekonomi yang lebih strategis. Ini termasuk dengan menjalin komunikasi yang intensif dengan mitra dagang seperti Amerika Serikat. Agar apa? Agar kepentingan Indonesia tetap diperhitungkan dalam kebijakan mereka. Lalu kita juga bisa melakukan diversifikasi pasar ekspor. Kami dapat bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara selain Amerika Serikat. Dengan begitu kita tidak terlalu bergantung pada satu pasar saja. Perjanjian perdagangan bebas seperti Regional Comprehensive Economic Partnership yang dilakukan oleh Indonesia dengan 15 negara, itu harus kita optimalkan untuk membuka peluang ekspor baru. Lalu kita juga dapat mengembangkan produk berdaya saing tinggi. Kami juga dapat memastikan bahwa pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan daya saing produk dalam negeri, memastikan stabilitas domestik, dan yang selalu dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yaitu meningkatkan peran di forum internasional. Indonesia harus lebih aktif di forum-forum internasional seperti WTO, G20, dan ASEAN untuk mendorong multilateralisme dan memperjuangkan tata kelola perdagangan global yang adil. Ya, kesimpulannya kami di Komisi 1 di DPR, kami semua berkomitmen mengawal kebijakan luar negeri dan ekonomi agar Indonesia dapat beradaptasi bahkan memanfaatkan peluang dari perubahan kebijakan Amerika Serikat pasca Trump ini. Oke, untuk Mas Bima sendiri, menurut Anda faktor fundamental apa sih kemudian yang harus diperkuat? Ya, misalkan begini ya, kita mendorong diversifikasi ekspor, tetapi memang pada faktanya, misalnya contohnya Indonesia bergabung dengan BRICS,
Di situ ada Brazil, ada Afrika Selatan di luar dari Tiongkok. Tapi mengirim logistik ke Brazil itu juga mahal. Afrika Selatan sama. Yang kedua adalah dari sisi hambatan-hambatan ekspor masih ada. Selain itu juga produknya hampir mirip nih. Jadi beberapa negara BRICS itu melihat Indonesia bukan sebagai mitra yang saling menguntungkan, tapi lebih ke arah saingan karena barangnya hampir mirip, sama-sama negara berkembang. Jadi itu salah satu tantangan. Kedua, ini Trump ini menandai sebenarnya era matinya multilateralisme atau perdagangan itu sekarang terfragmentasi menjadi bilateral. Jadi yang harus diperkuat sebenarnya ya bagaimana misalnya kita dengan Timur Tengah untuk transisi energi, dengan Uni Emirat Arab. Jadi satu persatu negara nanti bentuknya bukan free trade agreement multilateral tapi lebih ke arah bilateral trade agreement. Jadi Arab butuh apa, Indonesia punya apa dibandingkan menggunakan skema multilateral kawasan. Tapi kalau ditanya fundamentalnya, nah fundamental ini ada pada kesiapan dari sisi sumber daya manusia. Contohnya, jadi begitu ada Apple mau masuk ke Indonesia, salah satu requestnya tentu adalah kalau mau bikin iPhone 16, sumber daya manusianya, belanja risetnya, infrastruktur dan logistik di kawasan industri, energi bersih yang harus tersedia di kawasan industri. Jadi prasyarat itulah yang kemudian kita harus bungkus sehingga bisa menarik lebih banyak investasi dari Amerika, pindahnya jangan ke Vietnam, tapi pindahnya ke Indonesia. Selain itu juga memang kita dorong terus ya adanya penurunan suku bunga. Ini salah satu langkah yang memang membuat Indonesia bisa lebih kompetitif. Karena selama ini kenapa sih ke Vietnam, ke Thailand, Malaysia? Salah satu alasannya selain birokrasi, korupsi, itu juga masalah terkait dengan suku bunga dan biaya logistik. Jadi kalau suku bunganya bisa lebih diturunkan, BI turun terus suku bunga, yang penting rupiahnya terjaga, ini bisa meningkatkan fundamental. Sehingga bisa menjawab jangan ke sana, jangan ke negara lain kalau investasi, tapi realisasikan investasi yang ada di Indonesia. Dan satu lagi saya pikir yang paling penting dari sisi fundamental ini adalah kesiapan dari diplomasi dagang, artinya anggaran yang lebih besar untuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri ini hari ini wajib. Karena semakin fragmentasi bilateral, maka membutuhkan komunikasi yang sifatnya negara ke negara. Bukan negara dengan forum multilateral atau internasional, tapi langsung ke negara yang spesifik. Ini tentu butuh perjalanan dinas. Oleh karena itu dari awal sebenarnya kita sarankan boleh perjalanan dinas itu dipangkas, tapi jangan Kemlu, jangan Kementerian Perdagangan, khususnya untuk yang Dirjen Perdagangan Luar Negeri, karena ini menjadi penting untuk membuka terus celah-celah perdagangan, market intelijen juga, produk apa yang dibutuhkan. Jadi kita bisa diversifikasi. Karena sebenarnya pasar Amerika ini untuk ekspor cuma 10%. Ya, jadi 10% ini harusnya sudah mulai diganti gitu dengan pasar-pasar alternatif lainnya. Oke, baik. Pak Abraham, ada tanggapannya mengenai bagaimana kemudian Indonesia harus bisa memperkuat hubungan bilateralnya? Tadi saya sepakat dengan Mas Bima, itu ada poin-poin yang sangat baik yang diucapkan oleh Mas Bima. Salah satunya yang terkait dengan menarik investasi dari Amerika ke Indonesia. Karena apabila perusahaan Amerika investasi di Indonesia dan diekspor ke Amerika, tentunya itu menjadi salah satu bahan untuk negosiasi untuk penurunan tarif Indonesia ekspor ke Amerika. Lalu yang kedua, menarik juga tadi yang disampaikan Mas Bima terkait dengan investasi Amerika banyak yang pindah ke negara lain. Mengapa itu terjadi? Contohnya seperti Nvidia. Nvidia itu kemarin mau invest di Indonesia atau Vietnam, akhirnya memilih Vietnam, dan disampaikan mereka batal investasi di Indonesia karena birokrasi yang begitu rumit dan mahalnya lisensi yang ada di Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk investasi di Vietnam. Tentunya kami juga mendorong agar ke depan birokrasi Indonesia ini betul-betul bisa dipermudah dengan harga yang murah dan tentunya dengan waktu yang sangat cepat. Poin-poin tersebut tentunya kami dapat mendorong dan bekerjasama dengan kementerian maupun komisi yang terkait. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Abraham dan juga Mas Bima telah bergabung bersama kami dan berdiskusi dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.